Pemirsa, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta ini baiknya memang juga ikut melibatkan masyarakat begitu. Nah, kemudian ini tentu saja untuk membuat adanya yang namanya konflik ini bisa semakin mengecil begitu skalanya. Nah, seperti apa sebenarnya konsep komunikasi publik dan juga konsultasi publik yang dicanangkan oleh DPRD, terutama Komisi di DPRD Jawa Timur terkait dengan proses pembangunan di Jawa Timur. Kita akan membahasnya bersama tentu saja dalam Rembuk Jawa Timur yang dipersembahkan oleh DPRD Jawa Timur bersama narasumber kita, tak lain dan tak bukan adalah Bapak Haji Satip MSI. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak. Kita ketemu Gimana lagi. sih, Ma? Alhamdulillah, Sehat ya? baik, Alhamdulillah sehat. sehat. Nah, Pak Satip ini merupakan anggota Komisi D DPRD Jawa Timur dari fraksi Gerindra, Dapil Lumajang Jember, dan sekaligus menjabat sebagai bendahara fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur. Baik, Pak Satip, ini kita membahas mengenai konsultasi publik sebagai upaya melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, gitu ya Pak ya. Nah, ternyata Pak, dalam setiap membuat kebijakan, dalam membuat suatu proses pembangunan, itu butuh ya Pak yang namanya berkonsultasi dengan publik. Mengapa demikian Pak? Betul. Jadi kalau kita bicara pembangunan, maka yang ada dalam otak saya, ini adalah sebagai upaya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara generalnya seperti itu. Nah, di sini pembangunan bisa dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, kabupaten, pusat, bisa juga dilakukan oleh swasta. Nah, kalau swasta, yang jelas kebanyakan kaitannya dengan di dunia usaha, kan gitu ya. Nah, kemudian di dalam sebuah pembangunan ini, kalau swasta kaitannya dengan investasi. Nah, kami ingin mengajak masyarakat Jawa Timur sebenarnya, ayo kita ramah terhadap investasi. Karena investasi ini adalah bagian dari kita semua dalam rangka untuk bisa kita pakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sudah menjadi sebuah realita bahwa di mana suatu daerah yang di situ investasinya sangat kecil, dampaknya juga kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat juga sangat kecil. Ini terukur dari masyarakat Jawa Timur, di mana ketimpangan di wilayah itu begitu terasa sekali. Nah, baik. Kemudian kaitannya dengan pembangunan yang juga dilakukan oleh pemerintah, ini juga tidak lepas dari itu juga. Gitu. Cuman persoalannya sekarang, apakah dalam proses pembangunan yang melibatkan swasta dan pemerintah tadi, apakah sudah betul-betul di sini itu mampu melibatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek, tapi juga sebagai subjek dalam sebuah pembangunan itu, gitu loh. Sehingga masyarakat di sini tidak hanya sebagai objeknya, tapi otomatis juga sebagai subjek. Sehingga kami kepinginnya masyarakat di sini ketika ada pembangunan di suatu daerah bukan hanya sebagai penonton, tapi juga sebagai subjek yang ikut terlibat dalam sebuah proses pembangunan seperti itu. Berkontribusi baiknya seperti apa begitu ya Pak ya? Baik, kalau melihat iklim investasi dan juga pembangunan di Jawa Timur sendiri seperti apa nih Pak? Karena kan tadi Pak Satip sempat melontarkan kalimat ajakan, ayo masyarakat Jawa Timur, ayo kita ramah terhadap investasi. Artinya masyarakat Jawa Timur sejauh ini belum terbuka akan itu? Bukannya belum terbuka, gini, Dima. Jadi kaitannya dengan pembangunan Jawa Timur atau investasi ada ini linear dengan kepentingan pusat. Pemerintah pusat sekarang lagi gencar-gencarnya bagaimana mendatangkan investor masuk ke Indonesia. Ini kan akan menjadi sayang ketika sudah masuk, kemudian turun pada satu daerah tertentu, kemudian ternyata di daerah tersebut banyak daya tolaknya dari masyarakat. Ini kan eman. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengeliminir agar masyarakat tersebut tidak ada daya tolak justru menerima, karena itu bagian dari cara untuk meningkatkan sebuah kesejahteraan masyarakat. Nah, maka dari sini yang pertama adalah perlunya ada sebuah sosialisasi. Ketika sosialisasi sudah diberikan ke masyarakat bahwa di satu daerah ini nanti akan berdiri sebuah perusahaan ini, kemudian yang mau dikerja pabriknya ada pabrik ini, maka kebutuhan tenaga kerja di sini bisa di sekian persen dari daerah setempat, sekian persen dari daerah sebelahnya, kemudian tenaga ahlinya kalau daerah tersebut ada bisa dilibatkan juga di situ. Ini kan menjadi penggerak ekonomi. Baik.
Tapi juga jangan salah, ketika hal ini dilakukan, kemudian di dalam pembangunan itu sendiri, ketika proses pembangunannya, masa tidak dilibatkan, itu juga ada masalah juga nantinya, gitu loh. Nah, inilah perlunya ada sebuah konsultasi publik. Artinya, di dalam pendirian sebuah bangunan, itu pasti sebelumnya dilakukan studi kelayakan dulu. Ada AMDAL-nya dulu. Ya. Nah, yang sering terjadi, ini adalah persoalan di AMDAL. AMDAL ini adalah kata kunci dari pembangunan, gitu loh. Ketika AMDAL ini yang sudah dilakukan oleh sebuah perusahaan atau pemerintah, dengan cara mengumpulkan masyarakat, terjadi di situ sebuah konsultasi publik, kemudian ini tidak tersampaikan secara jelas dan konkret. Ada hal yang ditutup-tutupi. Nah, masalah dia tidak tahu gitu loh. Tahunya cuma diundang bahwa dia akan berdiri sebuah perusahaan, nanti panjenengan dapat. Tapi sisi negatifnya kurang disampaikan. Nah, ini yang jadi persoalan. Betul. Baik. Ini yang harus kita terbuka. Dan masyarakat ketika ada sisi negatif, kita carikan sebuah solusi. Bagaimana biar ini sisi negatifnya tidak sampai terjadi. Baik, maka dari itu konsep konsultasi publik yang bagaimana yang disuarakan oleh Komisi DPRD Jawa Timur, terutama dalam proses pembangunan di Jawa Timur itu sendiri, Pak. Jika ada muncul nih perusahaan-perusahaan baru atau pabrik-pabrik baru gitu. Ya, jadi gini, yang pertama kami menginginkan ketika di situ mau berdiri sebuah bangunan atau pembangunan infrastruktur atau apapun ya yang namanya pembangunan, setidak-tidaknya masyarakat disosialisasikan dulu. Sosialisasi. Sehingga masyarakat nanti ketika pembangunan dilaksanakan tidak kaget, loh kok ujug-ujug berdiri seperti ini, gitu loh. Kalau kita bicara prosedur sudah benar prosedurnya. Kalau pemerintah pasti ada musren, kan gitu ya. Kita musren bank, kemudian disetujui, kemudian turun di situ. Belum tentu masyarakat akan tahu, gitu loh. Nah, ini masalah harus diberitahu sehingga dilibatkanlah dalam sebuah konsultasi publik. Masyarakat misalkan di sini mau berdiri sebuah bangunan. Terus kira-kira kaitannya dengan drainasenya seperti apa? Karena ketika berdiri bangunan yang sebelumnya di sini ada pohon-pohonan atau lahan apa yang biasanya ketika hujan daya serapnya tinggi, ketika ada bangunan logikanya akan berbeda konsepnya, gitu loh. Betul. Nah, kalau sudah seperti itu, kira-kira nanti irigasinya seperti apa salurannya? Jangan-jangan nanti tidak ada saluran seperti harapan masyarakat luas. Kalau hanya cuman salurannya cuman berada di wilayah bangunannya aja, bagaimana dampaknya yang dari sini ketika sudah ada di masyarakat? Ini juga harus dibicarakan gitu loh. Nah, kira-kira apa kita lakukan? Masyarakat kita undang, kita serap aspirasi, masukan masyarakat seperti apa? Ketika ada masukan dari masyarakat, barulah di sini kita terjemahkan dalam sebuah konsep. Baik, kemudian bagaimana masyarakat melalui konsultasi publik ini bisa menjangkau istilahnya kayak anggota DPRD begitu. Artinya ini kan perlu ada fasilitas begitu ya Pak. Ketika fungsi pemerintah tingkat bawah ini kadang-kadang nih suka tidak paham begitu dengan adanya konsep konsultasi publik ini dalam pembangunan suatu perusahaan atau pabrik begitu ya dalam satu daerah. Saya pikir kalau itu kalau pihak pemerintah maupun pihak swasta paham semua dalam suatu pabrik. Cuma persoalannya gini loh, kan ini dilakukan awal itu kan dalam rangka untuk menyusun AMDAL, gitu loh. Nah, ketika AMDAL ini sudah tersusun berdasarkan masukan dari masyarakat, dituangkan dalam sebuah konsep, kemudian AMDAL ini dikeluarkan oleh dinas dinas yang memang punya kewenangan untuk mengeluarkan perizinan itu tadi. Nah, cuman persoalannya biasanya ketika konsultasi publik ini oleh perusahaan atau oleh pemerintah tidak disampaikan secara jelas, gitu loh, secara jelas. Sehingga banyak persoalan yang muncul ketika di pembangunan. Nah, ini kalau pemerintah sudah cukup bagus. Salah satu contoh gini. Berarti dari sisi perusahaannya ini Pak ya? Nah, yang perlu ditekankan. Nah, salah satu contoh gini. Saya yang beri contoh di pemerintah dan swasta. Kalau yang di pemerintah, di mitra kami. Kemarin kami diundang oleh Bina Marga dalam rangka konsultasi publik kaitan dengan rekonstruksi jalan yang ada di Jember. Nah,
Jember itu kebetulan jalannya jalan provinsi, tapi ternyata di situ ada perusahaan besar, perusahaan semen, pabrik semen. Kemampuan badan jalan provinsi kan terbatas. Kalau tidak salah itu 7,5 ton per sumbu. Nah, kemudian yang lewat melebihi kapasitas itu. Nah, akhirnya kan ada seimbang antara beban kekuatan jalan dengan beban kendaraan yang lewat. Akhirnya terjadi rusak. Nah, dari situ akhirnya apa? Akhirnya kemudian saya dari Dapil sana, saya meminta kepada pemerintah, Dinas Jawa Timur, untuk mengadakan perbaikan jalan. Itu disetujui. Nah, dalam rangka pembangunan itu, disinilah akhirnya dilaksanakan konsultasi publik. Saya tidak tahu sebelumnya itu dilakukan konsultasi publik atau tidak, tapi yang jelas ini langkah yang cukup bagus menurut saya. Sebelum pelaksanaan dilakukan konsultasi publik. Nah, di situ kan karena menyangkut banyak hajat hidup orang banyak karena jalan. Betul. Ketika jalan dibangun, terus kemudian drainasenya tidak diperbaiki juga, akhirnya kan berpengaruh juga ke badan jalan. Nah, kemudian ketika dibangun, kemudian tidak melibatkan masyarakat, kan kita juga tidak tahu ini nanti arah pembuangannya seperti apa. Jangan-jangan ketika dibuang sini, tapi ternyata rumah yang di sini kena banjir. Nah, dari sinilah makanya perlu ada konsultasi publik, masa diundang. Dikasih pemahaman apa? Jalan ini akan dibangun. Nanti ada drainase, salurannya seperti ini. Nah, dari situlah akhirnya masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan usulan-usulan, masukan-masukan kira-kira seperti apa. Akhirnya di situ tersampaikan. Ternyata, loh, Pak, kalau ini jadinya gini, kalau ini gini jadinya gini. Kalau seperti ini dibangun, nanti rumah saya seperti ini, rumahnya warga ini seperti ini. Nah, itulah hasil positifnya. Sehingga apa? Drainase yang sudah dibangun, nah ini akhirnya bisa dengan perubahan sesuai dengan konstruksi tanah yang ada di situ, dan ketika juga di musim hujan, akhirnya bisa ada win-win solution. Baik. Nah, ini dari Pak Menteri. Ada lagi dari pihak swasta. Pihak swasta gitu. Ketika mau bikin andal, warga diundang. Ini juga termasuk saya diundang, Kak, karena saya warga. Kemudian di sekitar rumah saya akan berdiri sebuah bangunan besar milik swasta. Saya diundang juga di situ. Kapasitas saya selaku warga, bukan DPR. Nah, di situ diundang, disampaikan, cuma itu aja. KTP diminta, ya sudah saya berikan KTP. Nah, habis itu saya tunggu omongan apa ini selanjutnya. Ternyata tidak ada omongan apa-apa. Sudah saya diam. Habis itu duduk, ada pihak dari BPN sudah masang pagar. Saya tanya, gini. Akhirnya apa? Akhirnya saya komunikasi dengan pemerintahan setempat, kelurahan. Belum tahu siapa Pak Satip ya? Enggak, bukan gitu. Ini kan bacanya kita warga ya, warga. Saya minta tolong fokus saya diundang, saya ingin bicara. Akhirnya dia sampaikan, dia ingin tahu, ini kan tanah sawah, mau dibangun sekian hektar. Ini hektar ini. Yang awalnya tanah sawah, resapannya tinggi, ketika dibangun sebuah bangunan, kemudian tanahnya dipaving, dasarnya kan akan berbeda. Ya. Nah, kemudian aliran air hujan mau dialirkan kemana? Nah, ini ternyata belum ada. Nah, akhirnya dari situ saya minta, tolong warga sini bukan hanya saya sendiri. Dilakukan ulang sesuai publik, warga biar beri masukan. Alhamdulillah jalan sehingga clear. Baik. Saya tangkap poinnya. Berarti intinya adalah bahwa selama ini konsultasi publik yang dilakukan oleh pihak swasta begitu ya, yang akan melakukan proses pembangunan di wilayah di Jawa Timur, itu mayoritas, saya tidak bilang semuanya ya, tapi mayoritas adalah mereka-mereka yang melakukan konsultasi publik dengan proses sosialisasi yang tidak transparan dan kemudian menjadikan masyarakat itu hadir sebagai formalitas saja begitu Pak ya. Baiklah, kita akan membahasnya lebih lanjut lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
Pemirsa, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh intinya kita bersama gitu ya, terkait dengan konsultasi publik dijalankan sebagaimana mestinya dengan baik dan benar. Karena selama ini yang terpampang nyata adalah konsultasi publik yang menjadikan masyarakat ini hanya sebagai formalitas saja begitu. Dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak swasta kepada masyarakat terkait dengan pembangunan yang ada di Jawa Timur itu kurang transparan. Nah, kita tidak mau hal tersebut terjadi. Tadi di segmen sebelumnya begitu ya, Pak Setip sudah memberikan contoh kasus perusahaan-perusahaan di Dapilan Jenengan ya Pak ya. Yeah. Itu ada perusahaan yang memang kurang begitu ya, kurang transparan untuk memberitahu terkait dengan bagaimana amdalnya, kemudian teknisnya, dampaknya dan lain sebagainya. Tapi ada nggak sih Pak dari sisi positifnya di Dapilan Jenengan terutama ya, pembangunan yang bersifat melibatkan masyarakat dalam konsultasi publik dan itu sukses gitu. Memang pembangunan Jawa Timur kan luas ya. Kalau kita bicara dapil saya aja lah, dapil saya. Memang ada yang melibatkan, ada yang tidak. Yang tidak melibatkan, seperti tadi saya sebutkan, juga masih banyak lagi yang saya sebutkan. Bahkan yang sampai sekarang akhirnya pemerintah provinsi yang gedodoran kaitannya dengan jalan yang tidak kelasnya akhirnya menjadi kelasnya. Nah ini kan juga tidak lepas karena gini, sebagian perizinan itu karena investasi kan langsung pusat loh, daerah lah. Itu kebanyakan masyarakat tidak dilibatkan di dalam konsultasi publik kaitannya dengan AMDAL. AMDAL itu kan macam-macam. Salah satunya ada AMDAL Lalin. Nah sekarang gini, ketika perusahaan besar itu berdiri di situ dan kemudian hasil produksinya itu yang dimuat harus sekian ton, ini sudah sesuai dengan badan jalan belum? Kalau ternyata tidak sesuai badan jalan, tapi kenapa kok perizinnya dikeluarkan? Kan gitu persoalannya. Nah ini kan karena usaha. Inilah perlunya ada pelibatan dari pemerintah daerah dan juga pelibatan masyarakat. Kemudian ada juga, ya alhamdulillah ini punyanya pemerintah. Di Jember itu ada kebetulan, ini gini sih Ma, kebetulan di kelurahan saya sendiri, dari kelurahan saya sendiri itu berdiri sebuah bangunan milik pemerintah, yaitu Rumah Sakit Paru. Nah, di situ bangun besar sekali, revitalisasi yang lama kelihatannya akan berubah pindah yang baru. Ini kaitannya dengan AMDALnya betul-betul masyarakat dilibatkan, karena termasuk saya juga dilibatkan. Tidak tahu apa karena tahu saya DPR Komisi D atau apa, saya tidak paham ya. Tapi saya dilibatkan di situ, akhirnya pihak rumah sakit sering diskusi dengan saya, bagaimana. Akhirnya alhamdulillah ketika itu berdiri juga tidak ada masalah. Ya kalau tidak masalah pure ada sebagian warga yang ketika konsultasi publik diundang tidak hadir, kemudian ada di luar kota, sehingga ketika datang seolah merasa tidak dilibatkan. Namanya orang kan macam-macam. Tapi ketika kita sampaikan, ya paham akhirnya. Hal-hal semacam inilah yang kami inginkan. Jangan hanya melihat karena di situ ada anggota DPR-nya atau tidak, tapi masyarakatlah yang menjadi acuan, jangan DPR-nya. Sehingga kalau masyarakat jadi acuan, maka persoalan-persoalan yang seharusnya tidak terjadi, yang harusnya terjadi akhirnya tidak terjadi. Karena apa? Kita bisa mendeteksi sedini mungkin. Memitigasi gitu, begitu Pak ya, hal-hal yang kita lakukan mitigasi persoalan yang kira-kira nanti muncul atau tidak. Ataukah mungkin yang menjadi salah satu tantangan adalah ketimpangan teknis dan juga ketimpangan relasi kuasa. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Setip juga nih Pak, konsultasi publik karena mungkin masyarakat itu merasa bahwa tidak berkapasitas untuk berbicara masalah teknis, jadi nggak paham gitu. Terus juga karena yang ngomong nih orang-orang istilahnya kayak pejabat lah atau pemangku kebijakan atau mungkin stakeholder terkait perusahaan, jadi masyarakat juga enggan untuk bersuara begitu Pak dan memberikan usulan-usulannya. Kalau apa yang disampaikan Sima seperti itu, saya akhirnya menjadi prihatin gitu. Karena akhirnya ada dikotomi antara masyarakat ini, orang yang ngerti, orang yang enggak. Nah, kalau konsultasi publik itu kan tidak melihat seperti itu, di mana masyarakat yang mempunyai tingkat kedampaan langsung maupun yang tidak langsung ini harus diajak bicara, gitu loh. Karena apa? Bangunan ini kan akan berdiri selamanya, dan kemudian masyarakat juga ada di situ selamanya, kan gitu. Nah,
kalau kita melihat orang per orang, kita melihat masyarakat per masyarakat, ya akhirnya kan tidak bisa pembangunan ini untuk kepentingan masyarakat luas. Akhirnya kan pembangunan menjadi milik kepentingan seseorang atau kelompok orang. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Memang tingkat pengetahuan, pemahaman masyarakat itu juga berbeda-beda. Ada yang karena tingkat edukasinya tinggi, akhirnya nggak usah diajak ngomong, kira-kira bisa memprediksi, oh benar seperti ini. Ada juga, namanya orang sih Mas, jadi repot pada bisa ngomong ya. Ada yang pendidikannya tinggi, karena kepentingan pribadi tidak terakomodir, lah sudah lain lagi nih gitu loh. Nah, ukurannya bukan itu. Ukurannya yang penting, semua elemen masyarakat yang ada di wilayah tersebut kita ajak ngomong. Baik orang tersebut itu pendidikan, masih awam atau berpendidikan atau setengah pendidikan, kita undang semua. Kita tidak usah menafikan orang kalau tidak berpendidikan, kira-kira jangan. Manusia itu punya kelemahan dan kelebihan. Ada sesuatu yang sebenarnya dia itu mau mengungkapkan, karena tidak ada saluran, akhirnya diam. Tapi kalau kita beri ruang seluas-luasnya masyarakat, sampaikan semua apa yang ada unek-unek kamu tentang pembangunan ini. Nah, kemudian dari semua yang dilakukan oleh masyarakat, ini kita tampung, kita konsep, gitu loh, kita konsep. Kalau toh memang dari masa-masa tadi tidak sesuai dengan konsep awal kita, ada masukan baru, kita baca. Apakah masukan ini nanti betul-betul akan membawa dampak yang lebih baik atau kira-kira tidak? Kan tidak semua orang itu pendapat saya paling benar, kan tidak bisa gitu. Betul. Nah, ini yang harus kita hargai, bahwa masyarakat itu satu, semakin lama tidak semakin bodoh, semakin lama semakin pintar dan semakin cerdas. Dan tidak semuanya masyarakat itu jelek. Seperti itu. Artinya apakah perlu ada pendampingan Pak? Entah itu dari LSM mungkin, atau dari akademisi untuk menjadi kepanjangan lidah begitu, atau sebagai apa ya, ibarat kata translator atau penerjemah begitu Pak? Ya sebenarnya enggak juga sih Mas. Tergantung dari sense kita sendiri. Kalau kita pemerintah, seberapa jauh kita itu mempunyai niatan baik untuk menjadikan sebuah pembangunan itu bisa-bisa betul-betul sesuai dengan tujuan awal di berdirinya bangunan tadi, atau hanya sekedar menjalankan tugasnya saja. Misalkan gini, saya sebuah kepala dinas A, tugas saya membangun, ya sudah saya bangun. Nah, semata-mata ingin merealisasikan bangunan itu, apakah juga punya hati dan pikiran dalam dengan dibangunnya saya kepingin masyarakat nanti seperti ini. Nah, tergantung itunya sih Mas. Berarti harus melibatkan nurani juga ya, tidak semerta hanya mengandalkan profit lah. Nggak bisa ngomong kalau nurani terlalu dalam mungkin. Baik. Kalau selama ini berarti bagaimana Pak? Sejauh ini di Jawa Timur tidak hanya terfokus pada di dapilnya jenengan aja Pak. Nah, sudahkah melibatkan pihak-pihak lain untuk pendampingan? Berarti gini, saya bicara dulu ini. Banyak hal pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat, akhirnya bangunan itu istilah Jawanya muspro ya? Sia-sia. Sia-sia. Banyak terjadi. Ada suatu daerah, karena di situ melihat, di situ ada pasar tradisional. Kemudian, karena pemerintah punya tanggung jawab dalam rangka melayani masyarakat, dibangunlah pasar di sebelah sini. Loh, ini tidak jalan ini. Sini tetap jalan, ini kosong. Kemudian ada bangunan gini, pemerintah kepingin kaitannya dengan hasil panen yang melebihi atau overproduksi, biar nanti bisa menjaga stabilitas harga, ditaruh di gudang dulu, yang namanya resi gudang. Tapi ternyata banyak resi gudang yang kosong, nganggur. Nah, sekarang pertanyaannya gini, apakah pemerintah salah membangun pasar, membangun resi gudang? Jawabannya tidak salah, benar. Tapi mungkin studi kelayakannya ini kurang tepat. Bukan tidak tepat loh ya, kurang tepat. Akhirnya apa? Anggaran yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh kepentingan masyarakat luas, akhirnya nganggur. Eman kan seperti ini. Nah, inilah perlunya ada konsultasi publik tadi itu. Minimal di Musrenbang itu, ketika sudah ini disetujui yang ini ada tindak lanjut, bukan tindak lanjut dalam tataran pelaksanaannya saja, tapi juga kaitannya dengan sosialisasinya, kemudian FS-nya,
Nah ini kan bisa menjadi, biar tidak terjadi tadi. Banyak loh Sima di Jawa Timur itu bangunan yang tujuannya bagus, harusnya itu bagus dalam rangka untuk mengakomodir kepentingan masyarakat sesuai dengan keahliannya, tapi ternyata nggak jalan. Contoh sederhana gini lagi, misalkan gini, kita kepingin menyiapkan tenaga kerja terampil di bidang kita siapa? Tapi di sini kesempatan bekerjanya, ruang untuk kerja tidak ada. Kan menyiapkan kan jual buang. Nah ini kan bisa dialihkan ke kegiatan yang lain yang lebih positif seperti itu. Baik, berarti intinya adalah konsultasi publik ini harapannya bisa menjawab kebutuhan masyarakat juga begitu Pak ya. Jangan asal bangun aja gitu. Ya. Baiklah pemirsa, kita akan kembali lagi ya untuk membahas mengenai ini sesaat lagi. Tetap bersama kami. Itulah pemirsa tujuan dari konsultasi publik, biar partisipasi masyarakat itu juga bisa hadir sepenuhnya, tidak hanya sebagai formalitas saja, kemudian pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta dan juga berkolaborasi dengan pemerintah Jawa Timur ini tidak muspro, kalau tadi Pak Satip bilang ya tidak sia-sia gitu, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dengan keinginan masyarakat dan juga kapasitasnya masyarakat. Kemudian Pak Satip terkait dengan adanya konsultasi publik ini, tentu saja kan ini ya Pak ya, kadang-kadang juga tidak ada umpan balik yang jelas begitu Pak, antara masyarakat dan juga pihak swasta tersebut. Kemudian bagaimana caranya mekanisme pelaporan atau feedback kepada masyarakat? Apakah masukan mereka ini kemudian diterimakah, ditolakkah? Sebenarnya kalau kita bicara kaitannya dengan pembangunan, baik swasta maupun pemerintah, itu regulasinya jelas semua. Ada regulasi yang sudah mengatur tata cara pelaksanaannya, juga kaitannya dengan pelibatan masyarakatnya, sejauh mana, bagaimana, di mana itu sudah ada semua. Nah, cuman sekarang kan gini persoalannya. Komitmen pribadi kita dalam rangka ingin melibatkan masyarakat itu betul-betul menjadi sebuah bagian dari proses pembangunan atau hanya sebagai objek dari pembangunan. Itu yang jadi persoalan utama gitu loh. Nah, sekarang negara tidak ada yang salah. Kemudian pemerintah juga sudah selalu betul. Muaranya masyarakat. Kan gitu ya. Cuma persoalannya kan, ya kalau sudah negara betul, pemerintah sudah benar dengan segala regulasinya. Tapi kenapa kok masih terjadi seperti ini? Kan ini yang harus kita cari akar permasalahannya. Apakah masyarakatnya atau pemerintahnya? Kalau pemerintahnya sudah jelas tadi sudah benar. Nah sekarang bertanya, apakah pelaku-pelakunya? Kan gitu. Nah ini yang harus kita cari. Makanya dari sini saya kepingin, ayolah regulasi yang sudah ada ini kita maksimalkan, bisa kita ikuti. Peraturan-peraturan yang sudah dibikin bukan hanya dibikin kemudian disiasati, tidak. Peraturan dibikin untuk dilaksanakan. Untuk siapa? Ya untuk kita semua. Karena kita harus ingat bahwa sebuah pembangunan ini akan bisa dinikmati oleh masyarakat apabila masyarakat itu terlibat di dalamnya. Kalau masyarakat hanya ada di pinggiran dan penonton, jangan pernah pembangunan yang orientasinya untuk kepentingan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, tapi ternyata hanya harapan kosong. Betul, tadi ya Pak ya, bukan hanya tentang lingkungan saja, tapi penyerapan tenaga kerjanya juga bisa maksimal begitu ya. Nah, itu pun harus objektif sih, Ma. Harus objektif. Jangan sampai masalahnya ini banyak terjadi sih, Ma. Banyak terjadi, oke. Nanti masyarakat kampung sini saya kasih kesempatan sekian persen dari tenaga kerja. Warga lokal. Nah, warga lokal. Loh. Balik lagi, kalau ini kalau ini sebuah perusahaan kan ini kan orientasinya kan profit oriented. Ada strategi juga. Oke, awal-awal berdiri, betul sekian persen deal. Tapi 1, 2, 3 bulan ada diberhentikan. Dengan berbagai alasan. Kemudian ada pemberhentian, berbagai alasan. Lama-lama apa? Tingkat persentase antara masyarakat setempat dengan masyarakat itu akan berbeda. Dengan komitmen awal. Nah, dari situlah makanya
kami ingin mengajak semua pelaku-pelaku ekonomi juga, pelaku-pelaku pembangunan, ayolah kita betul-betul berusaha bagaimana caranya memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam sebuah proses pembangunan. Baik. Terakhir Pak Satip, terkait dengan komitmen dari Komisi di DPRD Jawa Timur sendiri terkait dengan konsultasi publik nih. Ya. Kami selalu menyampaikan ke OPD-OPD mitra kami bahwa di setiap pembangunan selalu untuk melakukan konsultasi publik. Dan di dalam konsultasi publik itu kita selalu minta kepada OPD libatkan anggota dewan yang berada di dapilnya tersebut. Ya. Kalau tidak ada di dapilnya, ya kita minta anggota dewannya ya dari Komisi D. Tidak tergantung dari dapilnya. Baik. Yang penting ada Komisi D yang mewakili di situ, biar bisa menjembatani antara masyarakat dan pemerintah. Dan biar bisa menerjemahkan pikiran pemerintah juga pikiran masyarakat. Sehingga ketemulah sebuah pembangunan seperti yang harapan tadi. Bisa selaras begitu Pak ya. Karena kan balik lagi ini demi kemaslahatan bersama lah. Siap. Semuanya pengennya untung, semuanya pengennya profit, ya. Sejahtera dan makmur lah begitu pemirsa. Dan intinya adalah pemirsa bahwa konsultasi publik sebagaimana tadi yang sudah kita perbincangkan bersama dengan Pak Satip ya, anggota Komisi di DPRD Jawa Timur, ini terkait dengan AMDAL, salah satunya adalah seharusnya menjadi alat pemberdayaan masyarakat, bukan sekedar prosedur formal saja untuk menjawab tantangan yang terjadi di lapangan. Kalau begitu, saya Sima Perwira bersama dengan narasumber saya, Bapak Satip. Terima kasih, Sima. Selaku Komisi DPRD Jawa Timur dari fraksi Gerindra, Dapil Lumajang Jember, sekaligus sebagai bendahara fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur. Ini juga pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam Rembuk Jawa Timur dipersembahkan oleh DPRD Jawa Timur.